Sat Cahyati, 39 tahun, seorang ibu rumah tangga yang tewas di dalam sumur di Gang Pelita 2, Kaluk Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut suami, peristiwa tragis ini bermula saat sang istri yang sedang tertidur dengan dirinya tiba-tiba saja tidak ada, dan saat dicari tubuh korban sudah berada di dalam sumur. Diketahui jika beberapa bulan terakhir korban tengah menderita depresi akibat permasalahan ekonomi. Saya menerusin ya kan, kaget kok ini saya nggak ada, saya cariin kan kemana-mana. Di sini kan ada bibinya, ya, di RT 1. Saya tanya bibinya, ngomong sama saya katanya, bukan itu nama kamu Roy katanya kan. Iya tapi si Wati nggak ada, saya bilang. Coba lu cariin kemana. Saya ada berbalik kemarin, udah banyak orang di sini. Rencananya korban akan langsung diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Pandeglang, Banten. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang warga negara Spanyol ditemukan telah menjadi tulang belulang di rumah kontrakannya di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Kejadian diketahui anak angkatnya setelah sebelumnya diminta menjemput korban lewat mimpi. Warga negara Spanyol Mario Lopez Esteban ditemukan dalam kondisi telah menjadi tulang tengkorak di kediamannya di kawasan Wisma Nusa Bermain Nusa Dua, Badung, Bali. Menurut warga, korban terakhir terlihat kurang lebih 6 tahun lalu. Warga menduga korban telah kembali ke negaranya. Kejadian bermula dari anak angkat korban Firdaus yang datang ke TKP setelah 5 tahun tidak mengunjungi korban. Firdaus mengaku 2 minggu sebelum kejadian, ia bermimpi jika Mario meminta Firdaus untuk sesekali menjenguknya. Kejadian itu diketahui setelah Anang Firdaus mengunjungi korban. Jadi setelah sampai di TKP, yang bersangkutan melihat pintu terkunci, akhirnya yang bersangkutan mendobrak bersama rekan lainnya. Dan ditemukanlah tulang belulang di lokasi itu. Kini tulang belulang korban telah dibawa ke RSUP Sanglah Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyelidikan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. 6 pelaku pungutan liar pungli diamankan polisi di kawasan wisata pantai Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Para pelaku secara semena-mena meminta uang kepada sopir travel hingga Rp100.000 per kendaraan yang tidak disertai tiket masuk. Sopir travel ini mengeluhkan pungutan liar parkir di kawasan wisata Pelabuhan Ratu di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Sang sopir mengeluh karena harus membayar di beberapa lokasi mulai Rp40.000 hingga Rp100.000 untuk satu kendaraan wisata. Viralnya video keluhan sang sopir ditanggapi polisi dengan mengamankan 6 orang pelaku pungli. Bahkan para pelaku juga membuat stempel ilegal atas nama desa setempat. Tujuannya agar wisatawan membayar sesuai yang para pelaku tetapkan. Pakai nemtek ini, dia cetak sendiri, pemerintah desa, dia cetak sendiri. Padahal dia bukan utusan dari desa tersebut. Kalau retribusi yang sesuainya dari desa kan 10.000. Nah ini yang sesuai dengan yang video yang kita terima, dia mengutipnya 100.000. Selain 6 pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti uang parkiran, kartu pengenal, rompi, kwitansi pembayaran senilai Rp100.000, dan kertas tiket masuk. 6 pelaku kini menjalani pemeriksaan dan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Siswa SMP di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara bergelantungan di angkutan umum menuju ke sekolah mereka. Beberapa di antara mereka bahkan duduk di atap angkutan umum yang dimodifikasi tersebut agar bisa sampai ke sekolah mereka. Video amatir warga merekam puluhan siswa SMP di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara bergelantungan hingga duduk di atap angkutan umum agar bisa sampai di sekolah. Mereka berdesakan di sisi kanan, kiri, hingga belakang angkutan umum.
Bahkan ada juga siswa dan penumpang lainnya yang duduk di atap. Berdasar keterangan perekam video, kondisi ini pernah dialaminya dan sudah terjadi puluhan tahun. Dari Bahorok ke Bukit Lawang, kini hanya ada 8 unit angkutan umum yang dimodifikasi warga dari mobil barang. Belum ada warga yang mengajukan izin trayek ke Dinas Perhubungan setempat. Kondisi dan kebutuhan sekarang yang mendesak, kebutuhan yang vital, anak sekolah, kemudian ibu-ibu yang berjualan, pasar dan sebagainya, transportasi itu yang digunakan. Dinas Perhubungan Langkat mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Perhubungan guna pengadaan bus sekolah di kawasan tersebut. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra, Nasution iNews melaporkan. Pemirsa, doa bersama dan tabur bunga digelar teman sekolah dan guru bocah kembar korban tertabrak moge di Pangandaran, Jawa Barat. Sementara itu setelah gelar perkara, polisi menetapkan 2 pengendara moge sebagai tersangka. Meninggalnya bocah kembar Hasan Hussein menyisakan duka mendalam bagi orang tua ataupun keluarga serta guru maupun teman-teman sekolah almarhum di SDN 3 Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Untuk mendoakan keduanya, pihak sekolah menggelar doa bersama. Selesai berdoa, mereka melakukan tabur bunga di lokasi almarhum Hasan dan Hussein menghembuskan nafas terakhirnya. Kemana-mana bersama. Jadi pernah dulu mamanya bilang, Bu katanya cobain, mungkin sama guru bisa nurut. Coba aja cara duduknya dipisah. Saya coba dipisah, tapi paling sejam 2 jam udah nyatu lagi, jadi udah lama dipisah-pisah. Peristiwa tragis yang menimpa bocah kembar Hasan Hussein terjadi Sabtu pagi di Blok Kedung Palumpu, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Saat itu kedua bocah hendak menyeberang jalan raya Banjar Pangandaran dari arah Banjar melintas rombongan moge dengan kecepatan tinggi. Peristiwa itu sempat membuat warga geram. Mereka pun spontan menggelar aksi protes kepada pengendara moge. Sementara polisi telah menetapkan 2 pengendara moge sebagai tersangka. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah iNews melaporkan.